Puncak itu dikasih makan gak cukup, mengeluh lagi dia. Udah tahu numpang pelarian, giliran dikasih makan gak tau diri kau. Gua terzolimi, gua tersiksa, lo nolongin gue itu sudah keharusan. Balik lagi kau berlayar di tengah lautan yang terombang-ambing. Halo Bacot, balik lagi di Bacotin bersama kita di sini. Yang akan kita bacotin kali ini apa? Kita akan bacotin yang ke akhir-akhir ini yang lagi bikin emosi, emosi jiwa, ya. Apalagi kalau kalian belum subscribe ya, itu lebih yang bikin gue emosi jiwa. Ya. So kita akan membahas tentang mungkin kalian sudah lihat di thumbnailnya, tapi sebelumnya kita akan mereaksi dulu dari tanggapannya dari Bunda Korla ya. Kita lihat dulu reaksinya ya. Roni nggak mau pergi dari Aceh. Jangan dikasih makan gak cukup, mengeluh lagi dia. Udah tahu numpang pelarian, giliran dikasih makan gak tau diri kau. Kalau aku disini mulai makan nasi basi gak cukup. What happened? Nah, gue ya, cara nasi makan kau gak ada kita. Kadang-kadang benci aku kayak gitu. Udah tahu tolong, kok malah melunjak, dikasih makan lagi. Sekarang mereka gak makan sama pelayan, dikasih makan kurang sudah ada. Dan itu sudah ketahuan. Halaman ini jangan parah gitu. Udah cukup lah. Ya buat apa lagi lah. Suruh lagi pelayan, pergi ke negara lain. Kadang-kadang dikasih hati. Jangan yang kena seagamanya. Seagama tapi sama enggak beretika enggak mereka. Udah tahu dikasih hati enggak dikasih hati. Iya. Agama diturunkan untuk membuat manusia beretika. Mana ada agama diturunkan enggak ada bersifat manusia. Agama diturunkan supaya jahiliyah berlakuan. Setuju. Jadi jangan salah. Iya. Setuju banget ya. Saya pribadi setuju banget dengan Bunda Korla karena kita sudah tahu ini sudah sangat meresahkan masyarakat yang ada di Aceh. Jadi ada mereka tuh datang waktu pertama kali mereka datang ya kan, disambut meriah oleh warga di Aceh ya, bahkan ada yang tidur di rumah penduduknya gitu ya. Dikasih ini bukan hanya dikasih makanan ya, sandang pangan, bukan hanya itu aja, tapi dikasih segala macam gitu. Tapi ada beberapa konflik juga ternyata yang kalian bisa lihat ini. Yang pertama, mencuri hasil kebun warga. Seringkali warga Aceh mendapati hasil panen mereka hilang, dan setelah ditelusuri, para pengungsi Rohingya inilah pelakunya. Yang kedua, kabur dari kamp pengungsian. Beberapa kali pengungsi Rohingya ini kabur dari kamp tempat pengungsian. Mereka kabur lantaran takut jika akan dipulangkan lagi ke negaranya. Yang ketiga, melanggar syariat Islam. Etnis Rohingya seringkali didapati sedang bermesraan di kamp pengungsian. Padahal, Aceh sendiri sangat melarang keras hal itu, karena tidak sesuai dengan adat istiadat warga setempat. Yang keempat, ingin mendirikan negara sendiri di Malaysia. Banyak contoh yang sangat merugikan diketahui kenapa mereka sampai diusir oleh negaranya sendiri, yaitu Myanmar. Di Malaysia sendiri, etnis Rohingya dibantu. Mereka malah berdemo ingin mengakuisisi beberapa wilayah Malaysia menjadi milik mereka, yang bertujuan melindungi ras mereka dari orang luar. Yang kelima, tidak bisa diatur di negaranya sendiri. Di negara asal mereka sendiri yaitu Myanmar, etnis Rohingya terkenal tidak bisa diatur dan sangat brutal, yang menyebabkan pemerintah Myanmar memerintahkan militernya untuk mengusir etnis Rohingya karena sejarah yang bertolak belakang dengan Myanmar. Ternyata banyak kan konfliknya kan. Nah itu juga, dan juga dari pemerintah Malaysia pun, bukan pemerintah maksudnya ya, pemerintah Malaysia juga ini ya, juga concern akan hal ini gitu ya, karena mereka sudah dikasih tempat terus jadi ngelunjak gitu. Bisa lihat beritanya di sini nih. Klaim sudah menyumbang pada ekonomi, pengungsi Rohingya minta hak tanah di Selayang, Selangor, Malaysia. Seorang pria yang berasal dari etnis Rohingya di Malaysia menuntut hak yang setara dengan warga setempat dengan klaim bahwa mereka juga berkontribusi pada ekonomi negara. Pria tersebut dengan tegas meminta pemerintah Malaysia memberikan daerah Selayang di Selangor kepada Rohingya. Ia menganggapnya sebagai hak mereka yang tak boleh dicampuri oleh bangsa lain. Sekarang kerajaan Malaysia mesti beri hak sama rata kepada kami, kaum minoriti, kaum pelarian bangsa Rohingya, katanya. Kami sudah menyumbang kepada ekonomi negara. Sekarang kami mau menuntut
kata, kami juga manusia, beri kami selayang pun sudah cukup, beri kami selayang. Lanjutnya, selayang tempat tinggal Rohingya, orang Melayu, jangan kacau. Selayang kawasan kami, kata lelaki tersebut. Tambahnya lagi, selayang adalah hak mereka dan tidak boleh dikacau. Cina, Melayu, India, atau Indonesia tidak boleh kacau, tidak boleh masuk, jangan coba kacau, ini kawasan kami. Katanya lagi, diketahui ada 200.000 pengungsi Rohingya di Malaysia saat ini. Pak Rizal, bagaimana pendapat Anda, Pak Rizal? Mengenai Bunda Korlan. Bukan. Mengenai penduduk Rohingya. Ya, mungkin gini, kalau saya pribadi mungkin lebih kepada beda budaya ya, itu satu. Ya soal Bunda Korlan ngomong tata krama dan lain sebagainya itu jelas. Karena kita sangat orang kita itu sangat mengedepankan yang namanya tata krama, sopan santun, perilaku dan lain sebagainya. Nah, saya kan bukan berarti saya ngomong bahwasanya orang yang bukan orang Indonesia itu enggak seperti itu, enggak. Cuman beda budaya aja gitu. Ada mungkin kalau orang luar itu lebih individualis, lebih masing-masing, ngerti nggak? Jadi mereka dari Myanmar, maksudnya kayak untuk masalah ininya, masalah kayak ya kurang lebih kulturnya kan sama lah ya, nggak, maksudnya bukan sama, tapi nggak jauh beda lah pada intinya kayak gitu. Iya, tetap kembali lagi bahwasanya beda budaya. Nah, orang Indonesia pun sendiri itu melihat orang itu pertama kali apa, tata krama udah. Orang sampai kayak pengen ngebantu, pengen ngasih makan, ngasih tempat tinggal, itu kan karena pertama kali dilihat baik atau enggak, ya kan? Nah, yang jadi masalah ini, mereka datang baik-baik, terus dikasih makan, dikasih tempat tinggal, ngelunjak dalam artian dikasih hati minta amplak. Jadi dan ngadi-ngadi lo pengungsi ya, udah dikasih tempat terus lo menguasai kayak kalau saya lebih kepada mungkin ya itu, saya melihat lebih kepada mungkin beda budaya aja gitu. Mungkin mereka lebih kepada oke, lo nolong gue, lo harus nolong gue, ya kan? Ngerti gak sih? Iya. Lo harus nolong gue. Cenderung maksa ya, minta tolongnya cenderung maksa berarti ya. Adapun istilahnya mereka hanya kan banyak tuh yang bilang bahwasanya Aceh hanya dijadikan tempat persinggahan mereka, kemudian dengan tujuan apa mereka ke Malaysia, mereka kemana buat apa, buat kerja, ya kan? Nah, kan banyak tuh dari mereka tuh yang hanya menjadikan, banyak yang ngomong nih, hanya menjadikan Aceh itu tempat persinggahan mereka, transit mereka, ya persinggahan transit dong. Transit, lebih tepat transit untuk mereka ke Malaysia. Nah, ya whatever, apapun itu ya, tapi maksud saya hanya menjadikan Aceh itu tempat persinggahan mereka untuk sementara. Tempat persinggahan sementara ya. Kemudian dengan tujuan dia pengen kerja di Malaysia, ya kan? Ada yang ke mana? Kemana-mana lah. Pada intinya seperti itu. Nah, kalau saya mungkin lebih kepada melihat mungkin gini ya. Kan ada tuh tipe orang yang oke, gua terzolimi, gua tersiksa, lo nolongin gue itu sudah keharusan. Ngerti nggak? Karena gue di negara lo gitu, gue di tempat tinggal lo. Kok nolong harus? Ya, saya kan bilang ini kan apa ya, beda. Ada tipe orang yang seperti itu, ngerti nggak sih? Iya. Ya kan, gue terzolim ini, udah salahnya lu nolong gue gitu. Ngerti nggak? Iya. Apalagi mereka tahu bahwasanya Indonesia itu sangat terbuka, sangat open dengan orang-orang yang misalnya datang ke mereka dengan muka melas, dengan ya seperti ya itulah terzolimi dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita jangan pernah misalnya gini. Kalau istilahnya 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang melakukan itu, jangan menyamaratakan. Iya nggak? Kan nggak semua juga seperti itu, ya kan? Ada yang tentunya pasti ada yang berterima kasih, ya, membantu dan lain sebagainya. Tapi kan ini maksudnya nggak bisa dihindarkan dong, ya kan? Karena mereka satu grup, karena ulah 1, 2 oknum, ya kan? Akhirnya satu grup ini yang jadi maksud saya adalah jangan karena kasus-kasus sebelumnya ini oknum yang melakukan itu kita langsung menjudge bahwasanya gue nggak mau nolongin lo lagi gitu. Ya nggak sih? Iya, itu setuju juga. Tapi sebelumnya budget
harus lihat nih aksi ibu-ibu ya, emang karena pemerintah masih belum bergerak juga ya untuk kasus ini. Dan kita lihat untuk bagaimana ras terkuat di bumi ya yaitu ras emak-emak, bagaimana mereka terhadap pengungsi Rohingya ini, pengungsi Rohingya ini ya. Lihat nih, nah yang kayak gitu baru itu benar. Maksudnya kayak, soalnya gini, di sana juga kan yang terdampak adalah warga setempat ya. Yang terdampak adalah warga setempat. Sementara dari pemerintah mungkin karena ini lagi pilpres kan ya. Lagi pilpres, pemerintah juga cawe-cawe sana sini ABCD, bla 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 and so and forth ya. Jadi mungkin nggak jadi apa ya, nggak jadi prioritas gitu. Sedangkan kan yang terdampak kan adalah masyarakat di Aceh ya. Yang kayak gimana. Malaysia sudah punya pengalamannya gitu ya. Malaysia sudah jelas punya pengalamannya, dan kita sudah punya pengalaman juga. Lalu apakah ini masih mau diterima karena dari saat ini kita lagi syuting ini. By the way, kita juga mau ucapin maaf banget, kita baru sempat upload lagi karena kesibukan yang sangat-sangat amat sibuk ya. Karena akhirnya baru kita bisa untuk upload lagi ya Pak Rizal ya. Ya. Juga tadi gue sama mana cerita ya, sampai kesibukan ya, minta maaf itu untuk semua tuh ya. Akhirnya juga kita bisa upload ini, dan juga semua sudah, beberapa negara sudah jadi pengalaman. Dan saya harap ini kalau misalkan sampai, by the way, pemerintah kita ini ada perjanjian nggak sih dengan UNHCR itu? Kalau perjanjian ya tentunya ada perjanjian. Yakin ada? Untuk pendatangan ya, saya pernah baca itu ada. Ada ya? Saya agak lupa ada apa enggak. Untuk bacoters yang tahu, apakah pemerintah Indonesia ada perjanjian khusus untuk masalah pengungsi ini dengan UNHCR? Ya, itu dia. Itu, ya. Silakan tulis di kolom komentar. Tapi apapun itu, di luar daripada konteks ada tidaknya perjanjian itu, jadi memang Aceh ini, utamanya Indonesia ini memang sasaran empuk buat para pengungsi-pengungsi seperti itu. Karena kenapa? Ya seperti kembali lagi bahwasanya orang kita itu sangat terkenal dengan budi pekertinya, welas asihnya, ya kan, sopan santunnya, sehingga apa? Sehingga orang tertarik dengan pengen ke Indonesia deh gitu, di Indonesia aja deh gitu. Utamanya Aceh ya, yang emang apa ya, misalnya mayoritas, misalnya kan sebutannya Serang di Mekah ya, yang memang dan awal-awalnya kan isunya kan adalah apa, saudara seiman, gitu. Nah ternyata prank kan, jadinya juga kayak gimana gitu kan. Ya kembali lagi kan bahwa kita tidak harus dalam hal ini jangan menyamaratakan. Iya, kan? betul. Tetap kalau mereka datang dengan baik, kita terima dengan baik, itu aja. Kan memang sudah jangan sampai ada alasan orang-orangnya gua nggak pengen bantu lagi gitu. Ya memang orang Aceh udah nggak mau. Kalau menurut saya ya, menurut saya ya. Oke. Kembali lagi kan dalam hal ini kan kita perlu tahu mereka ini kenapa, ya kan? Itu kan karena mereka juga terjadi genosida di sana kan. Iya juga, tapi kembali kepada sejarah, mungkin ada yang tahu kenapa kan, karena mereka lebih memihak kepada British pada saat itu, makanya orang asli Myanmar sangat benci dengan mereka gitu kan. Itu ya, kembali kepada sejarah. Itu kan manusia ya. Kembali lagi di sini itu setuju juga. Itu manusia, mereka manusia. Setuju juga. Dan perlu diperlakukan dengan manusiawi. Tapi pada intinya masyarakat Aceh sudah tidak mau lagi. Ya terserah masyarakat Aceh sendiri gitu kan. Mungkin juga pihak Aceh udah muak gitu kan dengan banyaknya manusia yang sudah kan berulang kali ya, gitu. Jadi kayak males juga gitu kan. Maksudnya kalau Anda tidak berulah datang ke negara kami, you're fine, man. Kita akan memberikan ini itu, tapi kalau masalah berulah gimana boleh-boleh di Bali? Bule-bule di Bali mungkin karena gini loh, karena kan kalau bule-bule di Bali itu bukan kayak segerombolan atau apa, dan mereka kan bukan pengungsi, ya kan, it's different. Berulah ya berulah, banyak kali bule-bule di Bali yang berulah, yang lempar pakai, ya kan, banyak kali juga. Dia muak juga sih ngeliat bule-bule Bali itu yang, ya apa ya? Tapi permasalahannya mereka bukan sebagai pengungsi dan tidak bergerombolan banyak di kapal gitu. Apapun itu, kalau kita di negara dia boleh nggak kayak gitu? Dimanapun nggak boleh. Ya udah. Nggak boleh. Kalian juga harus menghormati dong.
menghormati apapun. menghormati budayanya kita. Iya dong, harus dong. Iya dong. Kita harus menghormati budaya di mana kaki kita dipinjakan di bumi tersebut. Gitu. Betul. So, bagaimana menurut pendapat Bacoter? Tulis di kolom komentar kalian pendapatnya apa. Jangan dulu. Kalau belum subscribe, Betul kan? jangan dulu sebelum subscribe. Ya, subscribe dulu, oke. Pak Rizal, closing remark untuk kasus ini. Closingnya, gue muak sama bule Bali tuh. Apa hubungannya, Jamblang? Oke. Nggak ada hubungannya dong. Ya, whatever. Ini budaya kita, ini Ya. kampung kita, di sinilah kita lahir dan besar, ya kan? Dan tentu inilah yang menarik semua negara, semua orang untuk ke Indonesia. Oke. Kenapa? Karena budayanya kita, ya. Iya. Ya tentu kalian kalau datang, ya boleh buat kalian para bule-bule, entar kalian paham atau enggak bahasa. Nggak ada subtitle bahasa Inggris ntar. Oke. Pada intinya, Ini mau ngomongin bule apa Rohingya sih enggak sebenarnya? semua emang bule Bali itu yang tingkahnya Ya, soalnya banyak juga bule-bule yang asik-asik aja banyak. asik banyak. Saya kan bilang yang tingkahnya Iya, tapi Ya. kan kita lagi ngomongin Rohingya. yang berulah. Kita lagi ngomongin masalah Iya, tapi pengungsi masih Rohingya. satu nis, masih satu arah yang ada soal perilaku dan sebagainya. Mau Bisa, nggak mau bisa. kan mereka pendatang, ya kan? Iya. Tentu harus tahu. Tahu diri lah, di sini kalau di kulturnya sini begini, di sini begini, betul. gitu. Oke. Ya, jadi pada intinya tadi closing remark dari Pak Rizal adalah hormati siapapun yang datang, baik untuk kita juga ya sebagai reminder kita di mana kita datang gitu ya. Ya, Kita betul. hormati di mana kaki kita berpijak di bumi. Ya selayaknya bertamu lah, Iya. ya kan, bertamu ke rumah orang, ya kan. Selayaknya gitu aja lah. Logikanya aja gitu kan. Kita Oke. bertamu di rumah orang, yang tentu kita harus mengikuti aturan rumah tersebut. Iya, ya. Ya nggak sih? Setuju. Bukan aturan kita, bukan. Iya. Saya biasanya di rumah begini. Di rumah lu, iya. itu di rumah lu gitu. Nah di rumah gue beda, Iya. harus kayak gini. Gitu aja sih. Iya. Thank you for your closing remark. Kalau dari saya sih buat para pengungsi ini, ya ini pergi kembali kau berlayar kau, pergi kembali lagi kau berlayar di tengah lautan. Ya sudah, gitu aja sih buat gue ya, nggak usah repot. Nggak, kalau saya sih, Apa? saya kalau untuk Itu tadi kan tadi Yuska sudah. Itu saya sudah closing remark. nggak boleh dong saya komentarin. Saya netizen, komentarin Anda. Enggak, bacoters. Gue gak punya netizen di Ya sini. udah, saya Ada bacot. bacoters. Saya bacotin Anda nih. Terserah. Saya tadi closing remark udah. Udah, nggak perlu, gue denger. Nggak bisa. Gue punya telinga. Oke, pada intinya adalah kalau seperti itu saya kurang setuju. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Bodoh amat. Pada intinya Intinya lu bawang merah, gue bawang putih. bodoh amat. Kalau yang masih pada ngaco-ngaco, balik lagi kau berlayar di tengah lautan yang terombang-ambing. Oke, Bacoters, sekali lagi gimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Thank you for watching. Saya lagi Pranoto. Rizal. Bye.